niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Nah, ini peringatan Allah lagi. Begitu kamu tidak memenuhi janjiku dari Allah, dari Pangeran itu, janjiku kepadamu juga akan berlaku. Ya. Jadi janjinya Allah pada Bani Israel saat itu, yang pertama akan memberikan manfaat atau akan memberikan suatu nikmat yang pertama, yaitu sudah dijalani nikmat pertama, termasuk tadi itu yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan banyak macam cerita-cerita di situ. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel ini banyak sekali, tapi tetap menjadi manusia-manusia yang ingkar, pembangkang. Nah, dan pada akhirnya, pada waktu masuk kepada Palestina, ya, pada waktu setelah 40 tahun dia masuk di situ dan menguasai di situ. Nah, ini dihancurkan lagi oleh Allah. Nah, dihancurkan lagi. Nah, dan berikutnya akan diancam lagi, diazab lagi. Nah, ini belum. Nah, jadi mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya Allah itu kepada kita itu memberikan semua kebaikan-kebaikan. Nikmat Allah itu baik sekali, ya. Nah, tapi cenderung kita mengingkari. Nah, jadi ya, Allah itu janji kepada makhluknya akan memberi kasih sayang. Makanya muncul Rahman Rahim itu karena kasih sayangnya Allah. Sebenarnya kita hidup itu karena kasih sayangnya Allah, nikmat yang diberikan kepada Allah. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, nah, kalau nikmat itu nanti dikufur nikmat, diingkari, akan azab yang pedih, kan ya, pada ayat-ayat yang lain yang disebutkan seperti itu. Itu janji yang kedua. Bila mana manusia ini sudah kufur nikmat, akan diazab oleh Allah. Itu janji yang kedua. Janji yang ketiga, setelah azab akan diberikan nikmat lagi. Nah, ini akhir zaman, artinya nikmat ini. Jadi nanti manusia itu akan menjadi manusia yang baik seluruhnya, ya. Nah, ini dalam proses kedua masih sekarang ini. Ini janji Allah, ya. Jadi akan ditepati oleh janji Allahnya. Jadi sekarang ini pada fase yang kedua. Nah, sekarang ini, jadi sekarang ini manusia ini sedang sebenarnya dikasih nikmat untuk sekarang ini, tapi sudah mulai banyak yang kufur nikmat. Hati-hati pada nantinya janji Allah yang ketiga akan mengazab, ya. Janji yang kedua ini akan mengazab setelah tadi diberikan nikmat, akan diazab oleh Allah dan nanti akan dibangkitkan lagi, diberi kasih nikmat lagi pada akhirnya. Makanya di situ muncul Imam Mahdi turun dan segala macam, itu semuanya kisahnya ada hubungannya dengan janji Allah yang ketiga, yaitu memberikan nikmat. Selesai, ya, manusia akan baik semua nanti. Sekarang ini manusia ini dikasih nikmat, masih banyak yang kufur. Ya, semoga kita tidak tergolong orang-orang yang kufur nikmat. Nah, ini tujuannya kita ngaji ini, supaya kita ngerti tidak sampai kufur nikmat dan nanti tidak tergolong dari orang-orang yang kena azab pada nantinya, ya. Dan takutlah kepadaku. Nah, jadi supaya kamu takut dari janji-janji Allah yang ini, bahwa kamu nantinya tadinya dikasih pertolongan, dikasih nikmat, terus diazab, dan sekarang ini dalam kondisi dikasih nikmat. Nah, takutlah bahwa nantinya itu, kalau kufur nikmat akan diazab. Nah, ini ancamannya Allah itu seperti itu. Siapa manusia ini yang kufur nikmat, termasuk kafir, pendusta, kemarin macam itu namanya kufur nikmat.
Ya, segala sifat-sifat setan itu juga termasuk kufur nikmat. Jadi nikmat yang oleh Allah berikan itu dipungkiri, ya, dipungkiri semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Terjemahannya pindah. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Ya. Setelah kita membaca ayat ke-40, jadi Al-Baqarah 40 ini dan terjemahannya, coba kita renungkan bareng-bareng, kira-kira apa yang bisa diambil hikmahnya atau kita ambil untuk pembelajaran, atau kesimpulannya apa? Boleh pilih salah satu. Apakah itu hikmahnya, atau yang perlu dibahas, atau kesimpulannya? Silahkan. Mas Slamet. Peringatan dari Allah kepada hambanya yang kufur nikmat. Terus tentang untuk tindakan apa yang harus kita lakukan untuk dari ayat ini. Dari Mu'minkus Mas Lutfi. Allah memberikan kelebihan kepada Bani Israel, akan tapi mereka dengan kelebihan dari yang lainnya, akan tapi mereka kebanyakan lalai. Terus yang perlu ditekankan di sini, apa yang perlu kita pelajari daripada kalimat-kalimat ini? Di mana kira-kira? Ini saya ngajari supaya ngajari Iqra membaca daripada kejadian-kejadian. Jadi bila mana ada suatu kejadian, mana yang harus kita bahas, mana yang harus kita pelajari, apa-apa kira-kira di mana? Udkuru nikmati, la nikmatku. Jadi kalau kita melihat daripada terjemah di sini, wahai Bani Israel, ya Bani Israel. Ya. Jadi kalau ada kalimat iya, entah itu diartikan iyanya ini sebagai wahai atau tetap iya, itu berarti kita harus memperhatikan benar-benar. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jadi wahai Bani Israel, jadi kita mempelajarinya dari sini. Jadi kalau kita menemukan di ayat apapun, kalau di situ ada kata iya, ya bisa tetap diartikan ya Bani Israel, atau ya siapa, si fulan siapa, atau wahai di sini. Nah, berarti ini kita ditekankan untuk mencontoh di sini atau mempelajari kenapa. Nah, jadi kalau ada kalimat di sini, ya ini dulu yang harus kita pelajari. Nah, di sini wahai Bani Israel, artinya kita harus belajar siapa sih sebenarnya Bani Israel itu. Nah, jadi kita harus tahu apa sih Bani Israel itu, siapa. Nah, kira-kira siapa Bani Israel itu? Nah, kalau kita tidak tahu, kan bagaimana kita bisa mencontoh, bisa mengajari kepada kata-kata ini, tidak bisa. Jadi Bani itu keturunan. Ini kalau bahasa kita itu keturunan.
atau istilahnya apa Nasab. ya nasab kalau di belakangan di huruf belakang itu apa, kalau kita nama di huruf belakang itu apa namanya Bin. nah, kalau di Arab bin ya, kalau di Indonesia apa namanya, jadi marga lah ibaratnya ya, marga. Jadi Bani itu keturunan atau marga. Jadi ini marga keturunan Israel ya. Nah, wahai Bani Israel, ini Allah ini dengan menekan wahai ini berarti untuk kita contoh, untuk kita pelajari ya. Terus siapa Israel itu? Malaikat. Nabi. Nabi siapa? Ada Nabi Israel? Nabi malaikat. Ya. Jadi Israel itu sebenarnya adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Nah, jadi yang dikatakan Bani Israel ini adalah putra-putra Nabi Yakub. Nah, putranya Nabi Yakub itu ada 12 orang. Ya. Dari 12 orang ini ada sifatnya macam-macam. Ada yang jelek juga ada yang bagus. Jadi ini menyimpulkan kepada kita bahwa tidak semuanya dari keturunan yang baik akan selalu baik, tidak ya. Jadi jangan kita karena kita sudah merasa baik terus nanti kita menandakan kebaikan kita, jangan. Ini contoh. Jadi Nabi Yakub itu adalah nabi, kan baik kan? Nah, mempunyai putra 12 orang, tapi ini mempunyai sifat macam-macam. Nah, sifat yang baik itu disandang atau dijalani oleh Nabi Yusuf. Sedangkan sifat yang jelek atau yang aslinya rusak itu disandang oleh Yahudi. Jadi Yahudi dan Yusuf itu kakak adik, saudara, tapi sifatnya bertolak belakang. Yahudi ini uang maksudnya. Yahudi nama, putra, Sanes agama berarti itu nama orang. putranya Nabi Yakub. Jadi Yehuda. Tapi yang Yahudi ini agama. tapi belakangan bahkan bisa dianggap Yahudi itu memang agama dan juga sifat Yahudi sebenarnya itu sama saja. Tapi kalau jadi tergantung kita melihat dari mana ya, mazhabnya atau keilmuan lain. Nah, tergantung itu. Kalau kita ngomong mazhab, nah berarti Yahudi itu adalah putranya Nabi Yakub tapi di jalan kiri. Nah, jadi walaupun putranya Nabi juga jalan kiri, nah, berbuat salah, kerusakan. Yang jalan kanan adalah Nabi Yusuf. Ya, tapi Nabi Yusuf itu keturunannya dari Ismail. Jadi Nabi Yusuf itu bukan putranya Nabi Yakub, bukan. Itu keturunannya. Jadi putra keturunan dari Nabi Ismail. Putu. Nah, Putu. anak Israel berarti putu. Iya. Itu adik. Oh, adik. Iya. Jadi begini, Nabi Ibrahim gak ada putra kali. Niku setinggi namanya Ismail, sing punya namanya Ishak. Nah, Ishak ini gak ada putra namanya Yakub. Nah, Yakub ini gak ada putra 12 orang. Nah, sing terakhir Nabi Yusuf ini sing terakhir. Nah, masih namanya salah satu ini niku Yahudi. Nah, untuk yang saudara-saudara yang lain ini antara api elek ini sekian persen itu kan sama teman. Jadi mungkin sini api elek 20%, sini itu elek api sekian persen, 12 orang ini juga beda-beda. Nah, ini kita perlu belajar dari sini bahwa manusia ini ya tidak selamanya baik dan tidak selamanya itu buruk. Jangan mengandalkan daripada artinya kemampuan kita masing-masing, jangan. Nah, itu dari situ. Nah,
di sini berarti Bani Israel ini menggambarkan dua sisi, yaitu kebaikan dan keburukan. Ya, keburukan itu yaitu yang dijalani, sifat-sifat jelek yang dijalani oleh putra Nabi Yakub yang namanya Yahudi, sedangkan yang baik adalah putra Nabi Yakub yang namanya Yusuf. Nah, sifat-sifat Yahudi yaitu mengedepankan pikir dan akalnya. Nah, masih ingat di ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah menurunkan, membekali kita turun di dunia itu dikasih bekal 3 apa itu? Akal, pikir, hati, nafsu. Nah, jadi pikir itu termasuk ke akal ya. Jadi, nah yang satu yang dikatakan Yahudi di sini ini mengedepankan yaitu antara akal dan pikir. Jadi di sini orangnya pinter-pinter, sampai sekarang itu seperti itu, pinter-pinter. Keturunan daripada Yahudi ini orangnya pinter-pinter. Nah, sedangkan satunya adalah keturunan dari Nabi Yusuf, ya, yang Yusuf ini hati. Nah, jadi dia nerima, dia benar. Nah, ini gambarkan tenggeriku. Nah, jadi terus Bani Israel ini niki cenderung berbuat kerusakan. Dari 12 orang ini yang benar-benar baik adalah Nabi Yusuf, yang lain itu rusak. Walaupun komposisi rusaknya itu beda, tapi ini yang paling baik adalah Nabi Yusuf. Nah, terbukti Nabi Yusuf itu atas konspirasinya saudaranya ini yang 11 orang ini dimasukkan ke sumur. Nah ini salah satu daripada ceritanya di situ. Nah, dari situlah akhirnya Nabi Yusuf ditolong oleh musafir, akhirnya dijual di Mesir dan bahkan menjadi jadi raja di Mesir. Namun sebelum menjadi raja justru orang tuanya yang dipanggil kembali, bukan dipanggil oleh Nabi Yusuf untuk dijadikan raja. Jadi orang tuanya yang didudukkan, bukan Nabi Yusufnya. Akhirnya Nabi Yusuf ngomong, ya inilah takwil daripada mimpi ayah, umpama orang kita tuh ayah lah, ayah. Nah, jadi mimpi ketemu bintang yang ini itu ya, jadi menyembah bintang ya. Nah, itu ternyata akhirnya Nabi Yusuf menjadi orang yang terkenal, orang yang mendapat anugerah layaknya bintang. Nah, orang tuanya itu akhirnya dijadikan raja dan sempat bersujud ke Nabi Yusuf. Ya, artinya bersujud ini terima kasih, bukan menyembah selain Allah, bukan, tapi terima kasih, wujud terima kasih. Nah, seperti akhirnya yaitu takwil daripada mimpi yang sujud kepada bintang itu adalah itu. Terus di sini, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Nah, setelah ke-12 saudara ini 12 saudara ini lahir besar dengan berbagai proses. Nah, dan ini hidup di sekitar wilayah Mesir ya. Nah, pada akhirnya dari 12 orang ini yang baik kan cuma satu ya, yang 11 nah itu menjadi ikut yang Yahudi, menjadi rusak. Nah, dia ya bermain akal, apapun diakali, termasuk ketentuan-ketentuan dari Allah diakali ya, diakali.
dicari untuk mencari istilahnya rumusan-rumusan sendiri. Nah, pada akhirnya diturunkan oleh Allah itu Fir'aun. Ya. Jadi apa yang menjadi akal-akal mereka itu akhirnya dimunculkan di situ berbentuk Fir'aun, melebihi yang lain-lain. Nah, jadi akal-akal daripada Bani Israel itu, nah itu diwujudkan menjadi satu, yaitu di Fir'aun. Nah, Fir'aun ini lebih pintar, lebih kuat, lebih segalanya. Dan akhirnya Bani Israel, nah itu ditindas oleh Fir'aun, ditindas sama Fir'aun. Nah, sampai suatu saat Fir'aun itu mendapat gambaran dari salah satu orang spiritualnya bahwa nantinya ada seorang laki-laki yang akan menjatuhkan Fir'aun. Akhirnya seluruh bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel dibunuh semua. Dan pada akhirnya, nah, Allah itu menyelamatkan seorang bayi, yaitu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa akhirnya berkembang, bertumbuh dewasa, nah, dan diangkat jadi nabi. Nah, inginnya ini menyelamatkan saudara-saudaranya, termasuk leluhurnya. Jadi mbah-mbahnya lah termasuk di sini. Bani Israel itu keturunan sebelumnya, termasuk Nabi Musa itu juga Bani Israel, keturunan dari Bani Israel. Ini ingin menyelamatkan dari kekejaman Fir'aun. Ya, dikumpulkan semua. Nah, ini mau diajak hijrah ke Palestina, ke Yerusalem, ke Palestina. Ya, diajak. Tapi namanya sifat Yahudi, Nabi Musa ditentang. Ditentang juga, nanti minta pembuktian macam-macam, ya, termasuk minta sapi yang begini, begini, mintanya aneh-aneh. Nah, itu tujuannya adalah untuk mensiasati hukum-hukum dari Allah yang sudah ditetapkan, yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Namun pada akhirnya, nah, diselamatkan juga ya oleh Allah pada waktu ini dikejar oleh Fir'aun bersama Nabi Musa mau nyebrang. Nah, yang membelah lautan itu diselamatkan di sini. Nah, inilah jadi kalimat yang ini adalah nikmatku yang telah engkau berikan kepadamu. Jadi Bani Israel ini pernah diselamatkan oleh Allah pada saat dia mau nyebrang laut, dan pada akhirnya Fir'aun meninggal. Ya. Tapi sebelum waktu Fir'aun meninggal ini, ya, Bani Israel ini diajak oleh Nabi Musa untuk ke Palestina, untuk ke sana. Jadi disuruh ngisi ke sana. Ini tidak mau, ya, tidak mau, justru mengusir Nabi Musa untuk pergi sendiri bersama Tuhannya, bersama Allah. Nah, akhirnya Nabi Musa itu berdoa. Nah, begitu berdoa, Allah mengharamkan Bani Israel selama 40 tahun tidak bisa masuk ke Yerusalem, Palestina, tidak bisa masuk ke sana. Nah, pada akhirnya dia putar-putar di sana selama 40 tahun, nyasar di sana. Nyasar di sana. Nah, nyasar di sana selama 40 tahun, beranak pinak 40 tahun, pada akhirnya 40 tahun berikutnya, nah, waktu sudah habis. Nah,
ini Bani Israel bisa masuk ke Palestina. Akhirnya di situ berkembang dan bahkan diberi banyak kelebihan. Nah, akhirnya terjadi sekarang ini. Ya, yang terjadi sekarang ini, keturunan Bani Israel yang sudah masuk Palestina ini justru menguasai. Nah, akhirnya menguasai, merebut merebut Yerusalem. Ya. Oke. Jadi itulah contoh nikmat yang diberikan kepada Allah oleh Allah kepada Bani Israel. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Apa yang pernah dijanjikan oleh oleh Bani Israel di sini kepada Allah? Apa kira-kira? Apa? Jadi kalian sudah aku beri nikmat, pernah saya selamatkan. Nah, penuhilah janjimu itu. Nah, pada waktu ajeng dibeto untuk hijrah niku memang kaum atau Bani Israel ini sudah pernah berjanji sama Allah. Kira-kira tahu janjinya Bani Israel sama Allah? Nah, itu ada di Al-Baqarah ayat 83. Coba lihat di situ Al-Baqarah ayat 83. Coba diwas Mas Lutfi. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Ayat nomor 83. Oh, ini jadi itu ulang malah ya. Iya, sudah. Iya benar. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Tulangi oleh apa? وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Ya, coba Mas Slamet terjemah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kami berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ya. Jadi janjinya Bani Israel kepada Allah itu yaitu satu, hanya menyembah Allah. Ya. Jadi hanya untuk menyembah Allah. Nah, terus berikutnya berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya. Kenapa Allah itu
minta janji itu. Kenapa? Ya. Janji yang pertama adalah bahwa Bani Israel itu disuruh untuk hanya menyembah kepada Allah. Nah, karena mereka ketauhidannya rusak, dan itu sudah tadi dijelaskan. Nah, itu diwakili oleh Fir'aun pada akhirnya, kan ya? Nah, jadi seluruh sifat-sifat dari Bani Israel akhirnya dimunculkan di sifatnya Fir'aun. Nah, diwakilkan di situ. Nah, ini akhirnya. Nah, itu. Nah, jadi pembangkang. Nah, di sini kan dikatakan menjadi pembangkang. Ya, pada akhirnya Fir'aun sendiri mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan. Ya. Nah, karena itu tadi dia sudah tauhidnya rusak, ketuhanannya kepada Allah itu sudah rusak. Ya, makanya di situ Allah itu menekankan atau minta janji hanya menyembah kepada Allah saja, karena perilaku mereka itu seperti itu. Orang Bani Israel itu rata-rata seperti itu, dan dari Bani Israel ini itu cenderungnya yaitu mengikuti sifat Yahudi. Ya, kalau yang Yahudi ibaratnya pemimpinnya, kalau yang lain saudara-saudaranya yang 10 itu hanya mengikuti kakaknya. Ya. Terus yang kedua, berbaiklah baik kepada kedua orang tua. Ya. Nah, karena kehidupan mereka, yang mereka itu adalah Bani Israel itu, nah, itu sudah tidak ada tata keramanya, sopan santunnya sudah tidak ada. Kepada orang tuanya pun sudah tidak hormat, seolah-olah dia sudah bisa berdiri sendiri dengan kemampuannya sendiri, mengandalkan pikir dan akalnya, sehingga Allah itu memerintahkan untuk mereka itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Terus yang ketiga, ya, itu berbuat baik kepada kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, itu dikarenakan perilaku mereka itu sudah semaunya, sok kuasa, ya, sok punya, sok pintar dan segala macamnya ini. Jadi kalau ngomong ke orang itu semaunya juga. Nah, ini akhirnya suka menindas nih. Nah, suka menindas, suka memeras. Nah, pada akhirnya di sini turun untuk berbuat baik kepada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, supaya mereka tidak menindas. Tapi toh ternyata dia pembangkang tetap dijalankan. Nah, jadi banyak nabi yang diturunkan kepada Bani Israel karena benar-benar menjadi pembangkang Bani Israel ini. Nabi Yunus ya untuk Bani Israel, Nabi Musa, ya, Nabi Ilyasa, banyak sekali nabi-nabi, termasuk Isa dan segala macam, Nabi Isa juga ya. Ini banyak sekali nabi-nabi yang ini untuk memimpin Bani Israel ini, saking menjadi pembangkangnya di sini. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, ini tadi. Jadi orang-orang sudah tidak punya, Bani Israel pada waktu itu sudah tidak punya tata krama, sopan santun tidak ada, ngomong ke orang sudah semaunya sendiri, tidak peduli untuk menyakitkan hati orang lain, sehingga Allah meminta mereka untuk berpikir kata yang baik dan laksanakanlah sholat. Nah, ben hati ini tentrem. Nah, jadi kan eling sholat ini kan eling kan nyambung dan pengirani. Nah, supaya perilaku mereka ini tentrem. Ya, nah. Terus tunaikanlah zakat. Nah, mereka rata-rata itu pelit, bakil, termasuk tadi memeras, terus menindas segala macam. Nah, itu sifat-sifatnya seperti itu. Pada akhirnya ini diajarkan supaya dia itu tunaikan zakat. Nah,
untuk supaya dia rasa akunya terhadap kebendaan dunianya ini berkurang dengan cara belajar zakat. Nah, ini. Jadi itulah janji-janjinya Bani Israel kepada Allah. Tapi semuanya ini tetap dilakukan, artinya tetap membangkang ya, malah tetap mengkhianati ya. Jadi janjinya Allah itu diingkari ya. Jadi cuma 100 cerita. Nah, walaupun sudah dengan diperingatkan oleh beberapa nabi. Nah, nabi-nabi itu pun itu nabi yang sudah kita kenal. Bahkan banyak nabi-nabi yang di situ tidak diceritakan, yang dibunuh pun banyak oleh Bani Israel itu. Ya. Nah, jadi manusia kalau sudah rusak, nah itu sangat luar biasa. Nabi pun dibunuh, ya. Ya, termasuk Nabi Yahya, Nabi Harun juga dibunuh oleh Bani Israel, ya. Termasuk Nabi Isa, cuma Nabi Isa ini pisahnya lain, ya. Itu diangkat oleh Allah, ya, yang memiliki kisah yang lain, ya. Dan penuhilah janjimu padaku yang tadi itu. Jadi kembali kepada Al-Baqarah ayat 40. Ya. Terus niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Nah, ini peringatan Allah lagi. Begitu kamu tidak memenuhi janjiku dari Allah, dari Pangeran yang tunggu, janjiku kepadamu juga akan berlaku. Ya. Jadi janjinya Allah pada Bani Israel saat itu yang pertama akan memberikan manfaat atau akan memberikan suatu nikmat yang pertama, yaitu sudah dijalani nikmat pertama, termasuk tadi itu yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan banyak macam cerita-cerita di situ. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel ini banyak sekali, tapi tetap menjadi manusia-manusia yang ingkar, pembangkang. Nah, dan pada akhirnya, pada waktu masuk kepada Palestina, ya, pada waktu setelah 40 tahun dia masuk di situ dan menguasai di situ. Nah, ini dihancurkan lagi oleh Allah. Ya, dihancurkan lagi. Nah, dan berikutnya akan diancam lagi, diazab lagi. Nah, ini belum. Nah, jadi mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya Allah itu kepada kita itu memberikan semua kebaikan-kebaikan. Nikmat Allah itu baik sekali, ya. Nah, tapi cenderung kita mengingkari. Nah, jadi ya Allah itu janji kepada makhluknya akan memberi kasih sayang, makanya muncul Rahman Rahim itu karena kasih sayangnya Allah. Sebenarnya kita hidup itu karena kasih sayangnya Allah, nikmat yang diberikan kepada Allah. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, nah, kalau nikmat itu nanti dikufur nikmat, diingkari, akan azab yang pedih, kan ya, pada ayat-ayat yang lain yang disebutkan seperti itu. Itu janji yang kedua. Bila mana manusia ini sudah kufur nikmat, akan diazab oleh Allah. Itu janji yang kedua. Janji yang ketiga, setelah azab akan diberikan nikmat lagi. Nah, ini akhir zaman, artinya nikmat ini. Jadi nanti manusia itu akan menjadi manusia yang baik seluruhnya, ya. Nah, ini dalam proses kedua masih sekarang ini. Ini janji Allah, ya. Jadi akan ditepati oleh janji Allah. Jadi sekarang ini pada fase yang kedua. Nah, sekarang ini, jadi sekarang ini manusia ini sedang sebenarnya dikasih nikmat untuk sekarang ini, tapi sudah mulai banyak yang kufur nikmat.
Hati-hati pada nantinya janji Allah yang ketiga akan mengazab, ya. Janji yang kedua ini akan mengazab setelah tadi diberikan nikmatnya, akan diazab oleh Allah dan nanti akan dibangkitkan lagi, diberi kasih nikmat lagi pada akhirnya. Makanya di situ muncul Imam Mahdi turun dan segala macam, itu semuanya kisahnya ada hubungannya dengan janji Allah yang ketiga, yaitu memberikan nikmat. Selesai ya, manusia akan baik semua nanti. Sekarang ini manusia ini dikasih nikmat masih banyak yang kufur. Ya semoga kita tidak tergolong orang-orang yang kufur nikmat. Nah, ini tujuannya kita ngaji ini, supaya kita ngerti tidak sampai kufur nikmat dan nanti tidak tergolong dari orang-orang yang kena azab pada nantinya, ya. Dan takutlah kepadaku. Nah, jadi supaya kamu takut dari janji-janji Allah yang ini, bahwa kamu nantinya tadinya dikasih pertolongan, dikasih nikmat, terus diazab, dan sekarang ini dalam kondisi dikasih nikmat. Nah, takutlah bahwa nantinya itu, nah, kalau kufur nikmat akan diazab. Nah, ini ancamannya Allah itu seperti itu. Siapa manusia ini yang kufur nikmat, ya, termasuk kafir, pendusta, kemarin macam itu namanya kufur nikmat. Ya, segala sifat-sifat setan itu juga termasuk kufur nikmat. Nah, jadi nikmat yang oleh Allah berikan itu dipungkiri, ya, dipungkiri semuanya. Nah, inilah pembahasan untuk ayat 40 ini. Jadi kita ini belajar dari kisah-kisah yang dulu supaya kita tidak terjadi lagi seperti itu, tidak masuk kepada lubang yang sama. Allah memperingatkan kita supaya kita itu tidak melakukan kesalahan yang sama atau lubang yang sama. Takutlah, ini artinya kita harus hati-hati. Nah, kita diancam di sini untuk kita itu berbuat baik. Benar-benar ancaman di sini. Nah, ini kalau sudah dijelaskan begini, tahu bahwa ini ancaman. Tapi kalau tadi belum dijelaskan, ya tidak tahu. Kan ya, seolah-olah hanya cerita biasa. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan? 40, nomor 40. Jelas. Nomor 2. Masuk itu? Nah, ini mungkin dari pengalaman yang di luar, yang ada hubungannya dengan kisah di ayat 40 ini, prakteknya di lapangan maksudnya. Jadi yang tadi pengetahuan yang di dalam, praktek yang di lapangan mungkin tahu, pernah melihat, supaya kita untuk ngaji ini komplit. Jadi, nah ini kadang kita ini bertemu dengan orang-orang yang belajarnya aneh-aneh. Artinya aneh-aneh itu istilahnya begini, anehnya ini, orang itu sudah merasa pada mencapai titik hakikat atau makrifat, justru meninggalkan syariat. Ada enggak orang-orang itu? Banyak enggak kira-kira? Nah, itu sebenarnya adalah, kalau menurut di sini adalah keliru, tidak taat. Jadi yang dikatakan taat itu adalah tunduknya kita dohir maupun batin, luar ataupun dalam. Nah, jadi kalau hanya baik di dalamnya saja, luarnya ini tidak dijalani, tetap namanya pembangkang. Nah, kufur nikmat. Nah, ini yang tidak terasa. Kenapa dikatakan kufur? Seolah-olah dia sudah baik, seolah-olah sudah mencapai titik tertentu, mempunyai kemuliaan tertentu, padahal isinya sebenarnya adalah kufur nikmat. Nah, hati-hati dengan apa yang diingatkan Allah di ayat ini. Takutlah kamu kepadamu, ya, itu.
Jadi diri sendiri. apa? Takutlah kamu pada diri sendiri berarti singkiroto ini. Ya termasuk Di luar juga. di luar juga, terutama di luar untuk kita pelajari supaya kita tuh selamat ngaco. Jadi pembelajaran di luar ini, nah ini ikro itu untuk mempelajari yang di luar. Nah, ini bedanya. Jadi pada masa Bani Israel, ya, itu ke Nabi Musa diturunkan kitab apa? Taurat. Nah, Nabi Musa, Nabi Isa, nah, Nabi Daud, Taurat, Injil. nah, itu metodenya adalah baca. Artinya itu metode membaca hanya membaca di luar. Artinya itu tidak diresapi, tidak sampai masuk ke dalam, yang dia membaca ya seperti kita membaca begini. Nah, tapi beda dengan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah itu adalah hafalan, karena Rasulullah sendiri tidak bisa baca. Jadi ayat itu turun itu dihafal. Itu bedanya. Maksudnya dihafal dipahami, benar-benar dipahami dalam hati, bukan dibaca di luar seperti yang sudah-sudah. Kalau sebelumnya itu, jadi kitab itu dibaca, baru dicari di pemahamannya. Pada zaman Rasulullah kebalikannya, dipahami dulu baru dikasih tulisan untuk dibaca. Ini perbedaannya, ya, perbedaannya di situ. Nah, terus maknanya seperti apa? Kita harus kedua-duanya pakai, ya. Ya, kita kedua-duanya harus pakai. Ngaji ku yang boleh ini. Nah, apa sih bisa saya akan kali sini Gustur? Bukan kau cuma ngaji bloko, memang mau bloko, isone mau nulis sekarang. Nah, ini kudu bobo nyeru. Jadi awak dulu hati-hati, jangan sampai terpengaruh dari luar yang macam-macam. Nah, ini bedanya. Kalau yang macam-macam justru dia berpatokan menggantungkan pada dalil-dalil. Itu ciri-cirinya, sifatnya Yahudi ya kayak gitu dah. Tapi saya nggak ngomong bahwa orang seperti itu Yahudi, bukan. Nah, ini saya ngomong adalah sifatnya Yahudi. Ngomong sifat bukan menunjuk kepada sekelompok orang, bukan. Menunjuk sifatnya. Sifatnya Yahudi itu adalah seperti itu, membangkang, mencari kebenaran sendiri sesuai dengan persepsinya sendiri, iya kan? Nah, seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Ya, hati-hati dengan beredarnya banyak ajaran-ajaran, beredarnya banyak artinya dalil-dalil yang menyebabkan kita jadi kufur nikmat. Ya, hati-hati. Ada pertanyaan mana? Mas Lutfi mungkin cerita dulu. Mas Lamu nami mboten wonten kula tutup. Nggih. Nggih, mboten wonten kula tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.